Gue nonton tapi gue diem-diem, tapi babak kedua gue tidur kan. Itu ada yang komen deh. Ada yang komen lagi tuh. Berharap kemarin tidur. Baca gue kayak Ayusun tuh ini yang dia ketua season di Batam. Ada tuh yang Ayusun tuh bilang nih, Bara tidurnya bareng kita kan. Itu menit berapa? Kan golnya menit 59 sama 64 tuh. Gue mau pertama seri. Bakal seri udah tidur. Iya, gue udah mati TV tuh. Lu masih rep-repan kali ya, lu nggak full tidur. Iya. Enggak, TV mati. Ya rep-repan, tapi kalau mata lu tuh ngeliat pertandingan gitu. Jadi lu nggak full tidur. Ciao tifosi, welcome back to Pinball, Opini Football, sebuah program YouTube yang membahas sepak bola dunia khususnya Serie A. Kita di sini lagi di tempat baru nih guys ya. Ini belakangnya coklat-coklat. Ini nggak perlu disimpan-simpan dia karena kameranya udah on semua aja. Iya, betul. Jadi ini kita cara baru, kita take pakai satu kamera aja biar hemat. Betul, kayak Green Boys. Kayak Green Boys, satu kamera aja. Memang lebih ke hemat sih kita ya. Lebih ke hemat. Kenalin dulu ini. Iya, ini kan ya mungkin lo tahu gue Bara sama Kong, terus kita kedatangan. Ini karena Rangga nunggak bayar 2 bulan. Jadi kita kedatangan teman dari tifosi kita nih, dari Interisti. Halo. Perkenalkan dulu bro. Selamat malam. Nama gue Jerry. Mantap. Sendoko. Stay gue di Tangerang. Gue Interisti. Kita dikit dulu pembukaan dari Berry ya. Suka internet dari kapan nih? Gue suka Inter dari tahun 98 sih. Dari pas ada mahasiswa itu. Ngeliat ada yang baju itu, nah itu gue suka. Itu juara terakhir lah ya. Terakhir ya. Suruh-suruh Iya. Ya, welcome Berry. Jadi kita memang ingin meneruskan kebajikan istilahnya kan. Ya kita kan di pinball kan gara-gara Oh, dari awal dari bangku ya. Jadi teman-teman juga kalau memang ada yang mau nih, ada yang bisa join. Tadi kita ngajakin juga kan semuanya kan. Iya, betul. Terutama Juventina sama Inter karena Aldi nggak bisa, Bintang nggak bisa. Terus Berry nyaut, Juve yang belum nih. Juve lebih takut sama Napoli kayaknya. Sama Napoli. Iya, segitu takutnya biasa aja mas, gak 5-1 lagi kok, tenang. Bisa ya. Takut 5-1 lagi, takut terulang. Tapi sebelum ke Jornata kita bahas yang UCL dulu. UCL dulu. Paling dekat kan, nanti Jonata yang 21 kita semakin sama yang 22 aja. Oh, oke. Biar masih relate lah. Iya. Berarti kemarin di Liga Champion itu klub-klub Italia lumayan berjaya. Berjaya banget lah. Berarti kan total 4 kemenangan Iya. seri. Ya biasa lah. Paman dari ini. Iya. Iya. Makanya nggak datang. Iya, takut siap lagi. Shock lagi. Seri sama klub Belgia dulu. Iya, karena serinya sama timnya Charles De Ketelaere. Kita tipu lagi kan, kita Juve menang lawan Milan, kita nggak tipu. Iya. Kasihan tuh. Tapi ngomong CDK, kemarin CDK itu udah ngasilin Yang asis sama gol. Dia itu 5 kalau nggak salah di Champions League nih. Itu lumayan impresif ya, pun melawan Strongans. Tapi secara overall kok nggak salah dia nyamain atau ngelebihin satu dari si KDB. Iya betul. Dari jumlah gol dan assist di UCL. Iya. Jadi itu apa ya, KDB itu kan kayaknya dewa banget di Premier League kan. Tapi sama CDK yang baru matas gitu dong. Liga apa itu? Iya, tapi kemarin lawan Strongans sih harusnya ya expected menang, cuman ya kembali lagi ya Atalanta mengeluarkan jurus rahasianya kalau ketemu lawan tim papan tengah ke bawah ya, mainnya gila banget ya, udah sangat-sangat dominasi. Jadi ya Peringkat dulu ya, kita pilih peringkatnya UCL. Jadinya Milan sama Inter ternyata cuma beda satu. kemarin pada awal-awal Yoga juga nggak lolos sih. Ngomong mulu poin beda cuma satu. Golnya lebih banyak nih ya. Apalagi bersemangat habis ini juara Super Copa. Iya, udah gitu tetangga sama-sama golin satu, sama-sama clean sheet, sama-sama jago. Yang penting menang. Iya. Ada Ini mau bahas yang duluan nih. Iya, kita bahas satu tim yang baru kebobolan 1 di Champions League musim ini, yaitu Inter Milan nih. Biar Bapak aja bisa ngomong. Iya. Lo nonton nggak? Nonton. Menurut lo gimana?
Kalau buat gue sih mainnya kurang sih, karena emang kayak banyak koordinasinya kurang, lalu kemudian buang-buang peluang seperti biasa. Iya. Dan ya kalau buat gue pribadi sih yang penting menang, karena emang Iya. sekarang saat ini juga lagi cederanya pada gantian lah. Jadi ibaratnya ya nggak bisa nyusun materi pemain yang sama setiap pertandingan gitu. Tapi- kan udah main ya? Belum kan kemarin nggak starter juga masih Asna Siapa? Hakan Hakan itu belum, kayaknya disimpan nanti next Juara- pertandingan lawan juara FC juga terakhir. kayaknya nggak bakal dimainin sih. Tapi Tapi terakhir. ikut latihan. Udah ikut. jadi ntar dia main di juara 38. Kemungkinan Agak senjata terakhir sih nggak ditutup banget maksudnya. kayaknya nunggu di pas derby mungkin baru diturun deh. Iya. Ya tapi maksud gue cuma mau komentarin masalah konversi peluangnya Inter aja sih. Iya. Di 3 musim terakhir ini menurut gue, even yang musim lalu Inter juara, menurut gue konversi peluangnya dia tuh hitungannya cukup rendah nggak sih? Maksudnya dari banyaknya peluang yang berhasil dikonversi itu total chance miss-nya lumayan tinggi gitu. Dan itu menurut gue harus cepat-cepat bisa diatasin, karena ya males kan kalau misalkan lu nggak juara karena banyak unlucky gak golnya gitu. Iya. Bete banget, padahal lo dominasi bener-bener di lapangan. Itu kelihatan kemarin lawan Sparta Praha. Tapi emang penyakit dari musim lalu sih masih belum bisa disembuhin sama Inzaghi. musim lalu dan musim lalunya lagi ya. Iya, Bro. iya. Tapi ya lo taruh, ya golnya asal berewaya sih di gol bilang ya. Itu golnya kayak gol waktu lawan Atletico ya kalau nggak salah tuh. Ini depannya dia siapa sih? Asalnya bukan apa siapa yang narik 2 back tuh? Narik Gue dua. lupa. Kan itu kan bola agak dari tengah nyilang gini kan. Terus ada pemain Inter yang masuk, narik 2 back, nanti belakangnya ada Lautaro kosong jadinya tuh. Nah itu pemain ya maksud gue bisa kredit juga lah tuh pemain bagus. Nah gue lupa tuh siapa. Nomor 28-nya siapa Inter? Pavard. Oh Pavard, itu Pavard tuh. Gue ingat nomor 28. Koreksi kalau gue salah ya. Iya, nomor 28 tuh. Nomor 28 ya. Nomor 28 Pavard. Pavard Iya. sih. Ya berarti seperti skema pada biasanya, backnya coba overlap ke depan. Overlap, betul. Dan inverted kan termasuk. Iya. Iya. Siapa tadi yang bilang pelatih katanya back 3 udah nggak zaman. Kemarin sih ngomong nih. Aja nggak bisa. Ya, saya nggak tahu dia ngomong begitu. Antara kalau kita di domba kan. Saya udah subscribe ya. Jadi kita podcast di sini bisa pun jadi bro. Boys, nahan nih. Nahan nih. Nahan nih. Itu berat tuh. Emang bisa diambil itu Mik? Nggak bisa. Tapi sapu berat juga nih. Ya udah, Bikin lagi. ya udah bahas Milan itu. Milan ya. Milan. Ya Milan kalau gue bilang sih ugly gitu. Kalau gue bilang ugly. Tapi golnya ugly ya. Enggak. Oh, iya. Golnya itu kotak X. Kotak X gitu ya. Pertama kiri kotak X, mau lagi kotak Kotak X lagi. Ya, Milan tuh masih masalahnya di keseimbangan tim. Apalagi ketika Pavlovic masuk gitu, orang kan mainnya maju mulu. Dan yang pas pertama Theo juga di menit berapa 20-an kalau nggak salah. Itu kan si Leo dapat sebenarnya skemanya mirip banget sama yang di gol kan, si Raiders yang tapi umpan Raiders yang pertama. Nah, itu dia mencoba mengoper ke Theo, malah bolanya ke atas kan. Nah, yang kedua itu kreditnya buat Benacer kalau gua sih. Dia itu rada kacau tuh kalau Benacer nggak kena tuh. Karena Pavlovic baru lagi lari mundur, diserang. Untungnya Benacer udah bisa mulai mantap yang terusnya dia bisa ngerebut langsung passing ke Leo sama seperti yang menit 20-an, tapi kali ini dia nggak ngoper, langsung dia gocek sendiri terus gol. Leo juga grafiknya makin naik terus di bawah Fonseca. Iya. Kalau di Fonseca mungkin gue bisa bilang satu dia main bagus dari 4 game, jadi maksudnya 3-nya jelek. Kalau sekarang udah agak dekat dari 2 bagus dari 5 lah. Iya peningkatan. Mudah-mudahan dia bisa naik terus, bisa Milan menumpukan lagi, karena tahu sendiri striker Milan Tami ya Allah, nggak usah main ya. Soal mereka mau dia permanen udah ragu, Milan kayak gak usah cepat udah mesti balikin aja dah. Mereka sendiri dulu Tami, makanya mudah-mudahan kita langsung sedikit bahas bursa transfer dan Iya sekalian cawe-cawe di Ada rencana itu dari striker baru. Jimenez Oh, Feyenoord. Jimenez. Itu Feyenoord ya. Milan hari ini gue baca udah mengajukan tawaran resmi. Terus kemarin si pemainnya juga udah kode-kode kan di sosmednya dia. Sementara kalau Kyle Walker udah datang. Walker udah. Gue mau bahas yang itu dong, skema transfer iblis itu. Yang Emerson Royal mau dipinjemin ke Galatasaray tapi cedera sebulan.
Terus 2 ada bulan malah 2 bulan ya, gue bacanya 4 minggu soalnya. Terus ada orang komentar di Twitter kan, kata Facebook ya, Galatasaray telah menghindari peluru. Gak kena bala ya, tiba-tiba bisa cedera itu gitu. kualat sama Jovic. Karena di sebelumnya latihan ada beberapa video main apa rondo kucing-kucingan. Jovic di sliding pak, Terus sampai jatuh, sampai di Pegang, di ya. treatment dulu dulu. Ngapain sih latihan Tahu buat parah. Akhirnya nggak tahu dia langsung, tapi itu dia cedera membuka jalur bagi El Capitano, Akamsi, kalau dia ini menjadi slot permainan. TOTW itu FIFA tuh kalau nggak salah tuh. Iya, Ikatan. kemarin dapat dia. tapi kan kalau ini kan si Walker udah datang nih, bakal langsung starter atau tetap Calabria dulu nih? Kayaknya sih kalau beli ya, nggak mungkin ya mungkin tunggu 1-2 Giornata dulu biar bisa Seingat nyampe gue Milan jarang yang pemain masuk langsung Langsung. starter. Bahkan dulu sekelas Pato pun kan cadangan. Iya. Ya, mungkin Pato itu masih Masih muda. masih muda lah, tapi siapa lah yang baru-baru gitu hampir nggak ada loh Milan kalau bilang. Kalau yang masuk yang nggak dari awal musim ya, pasti ada 1 match 2 match dia di cadangan dulu, dia adaptasi sih. Agak jarang sih tim seri papan atas ya, maksudnya yang main even cuma buat pemain pengganti pun biasanya nunggu 2 Giornata itu baru masuk pengganti. Kayak kemarin si Rizky kan lumayan lama kan itu Itu sebenarnya gue masih bingung sih, belum keluar kemampuan asli. Wah, ini nanti kayak kita bahas masalah case-nya Napoli, soalnya menurut gue jadi menemukan kenapa Samuel Musa tuh di musim ini jadi gila banget. Mungkin ada hubungannya sama itu. Karena pemain baru masuk tadi mungkin kita bisa lihat pembuktiannya besok ketika si Juve Colomwani kan. Colomwani, ya. Maksudnya bukan dia level fitnessnya gue rasa tetap bagus kan. Iya. Gue bilang juga bakal langsung starter. Even padahal Juve lagi krisis final. Iya. Gue bilang nggak tahu ya kayak tim Serie A gitu. Tapi menurut gue ya kayak bakal masuk babak kedua kayak waktu itu Lukaku bakal main. Iya, kalau dimasukin masih bisa, tapi nggak mungkin starternya tuh hampir gak pernah lihat gue. Iya, kayaknya sih kemungkinan starternya rendah sih. Pas nanti di derby kayak Iya. Tapi Santiago Jimenez ya, yang seru itu gue sempat baca-baca juga di beberapa media lagi compare sama Benjamin Sesko. Sekarang tuh fans Milan lagi pada ngebandingin, tolong kasih tau gue dong, ya gue udah denger Santiago Jimenez udah cukup lama, bukan kenal juga dari zaman di timnas Meksiko yang lumayan bagus gitu. Ada compare sama Benjamin Sesko. Ya, terus yang menariknya adalah ada 2 kubu nih yang bilang bahwa Sesko lebih bagus, ada juga yang bilang bahwa Jimenez lebih bagus. Menurut lu, kalau compare dua, lu lebih prefer mana? Sesko. Ya, masalahnya ke Milan kan duitnya ya. Iya, tapi kalau ketika ada perbandingan comparison itu, gue juga akan lebih condong ke Sesko karena secara intelijensi, secara physicality menurut gue lebih cocok. Jadi maksudnya kalau lu ngomong penggantinya Giro, menurut gue secara physicality, secara technical, Sesko jauh lebih masuk dibandingkan Jimenez. Jimenez lebih kayak Luis Muriel. Tapi physicality juga tetap juga sih, tapi maksud gue secara teknis nggak ya sebagus Sesko buat gue. Tapi si Jimenez tuh starter gitu sih. Maksudnya kalau Sesko kan di Slovenia ya. Slovenia kan selalu dia selalu waktu Euro kemarin emang selalu main mulu kan dia. Iya, kalau Sesko memang dari sebelum Leipzig juga kan udah lumayan sering jadi tumpuan. Nah, Jimenez ini sih tahu gue udah 3 musim kan kali ya, Bang? Iya, 2 musim dia udah tumpuan. 3 musim Bang, dari 22-23 tuh udah selalu 2 digit gitu golnya di kayak Marcos. Ingat gue dulu pelatihnya zaman Arne Slot. Zaman Arne Slot itu dia golnya 23 di apa namanya di Eredivisie, 6 assist di Eredivisie. Jadi lumayan eksplosif juga. Kemarin ketika ngebantai Munchen masih ngegolin kan dia walaupun penalti. 2 gol kan cuma 1 kan? 2 gol ingat gue deh. 2 masa? 2 Ya 2 nih kalau. Ya, kok menawan? Kok nawan? Udah nih UCL nih kita geser lagi nih ke tim Nggak mau bahas Juve. Juve iya siapa itu? Gua nggak nonton. Oke, Juve sorry, thank you semua. Jadi kita masuk pembahasan berikutnya. Siapa suruh nggak datang? Iya, gitu mau udah kita kasih tahu kalau nggak minimal sama dia lah guys. Ntar kita bahas. Europa League jangan lupakan bahwa posisi pertama di Europa League adalah Lazio yang mengukuhkan kedikdayaannya. Lazio menang sebenarnya 3-0 terus habis itu kartu merah jadi 3-1 lawan Real Sociedad yang menurutku juga bukan tim jelek lah di La Liga. Dia berhasil dapat kedikdayaannya 3-1. Permainannya justru menurut gue bisa bilang lumayan eksplosif, belum sampai di tingkat dimana Lazio yang biasanya.
agak sedikit keteteran di menit-menit akhir. Tapi yang menarik memang tim tetangga yang merombak menarik kalah. Gimana sih Lebih ke apa sih? Banyak sih. lebih ke apa ya, lawan Nazir Akmal ya betul. Iya bermain 1-0. lebih eksklusif, tapi so far sekarang Roma Kemungkinan lolos masih bisa. masih bisa. Satu playoff. So far Ya. 9 poin, tapi di pertandingan terakhir nggak boleh kalah, ada potensi bisa slip kalau misalkan Porto mencoba. Ya tapi soalnya masalahnya poinnya 9. Kalau lu ngomong sama poin di peringkat 29 itu masih 6, jadi masih bisa menyusul, masih nggak aman-aman. Minimal lo harus dapat 1 poin di pertandingan terakhir. Yang benar Ranieri bisa. Dan itu bisa pintar. Mau atau mungkin targetnya perbaikan posisi di Serie A dulu, tapi kan sayang ya Iya. cup gitu kan. Dan lawan terakhir lawan Frankfurt, ya menurut gua sih bakal jadi ujian berat ya kalau lawan Frankfurt ya. Tim Jerman selalu jadi masalah sih buat tim. Selalu jadi, kecuali Napoli, Frankfurt udah dibantai 5-0. Ya. Sorry. Roma sih mungkin lebih ke konsistensi sih. Iya. Karena memang pergantian pelatih dia Siapa suruh ganti 3 pelatih? itu. Nggak belajar dari Napoli. Lihat dong di Garcia sekarang gimana. Pelatih Belgia, goblok. Selalu jadi masalah sih emang. Betul. Ya menurut gua pergantian pelatih yang banyak di satu musim itu bukan solusi sih buat gua. Ya kemarin yang menurut gua pemecatan Ivan Juric sih, ya gua nggak tahu ya apakah itu akan menyelamatkan, tapi nggak membuat lu jadi tim yang lebih baik juga sih. Lu cuma bisa menyelamatkan mukanya aja, tapi tidak membangun tim sesuai dengan sistematikal yang diharapkan. Itu positif lah Ranieri. Siapa? Ranieri. Masa sih? Iya lah. Udah bertanding? Di Liga itu kan dia seri sekali doang tuh, biasanya menang. Oke, kalau itu mau lu. Kita Ya menang derby ya, penting dia menang derby ya. ke ini nih Serie A. Serie A. Kita mau bahas apa nih? Mau bahas derby dulu. Anyway, Derby orang jago sama derby tim seri. Boleh. Ya paling bahas Napoli lawan Juventus dulu. Paling sebelumnya gua highlight lu mesti bahas yang Juve lawan Milan dulu. Itu apa yang salah? Tapi itu nanti aja lah, nggak apa-apa. Itu kan cukup menyakitkan. Cuma dong episode kemarin di skip. Masa dibahas lagi? Cuma apa yang salah aja, udah itu aja apa yang salah. Tapi kalau ngebahas Juventus lawan Atalanta kemarin, buat gua, ya lo tau kan bahwa kemarin gue bilang 5 poin itu adalah buat gue ya di 3 pertandingan ke depan, termasuk lawan Atalanta kemarin, itu 5 poin adalah hal yang paling positif yang bisa dapetin Napoli. Kemenangan lawan Atalanta tuh membuat hegemoninya jadi lumayan baik gitu. Maksudnya kalaupun kalah lawan Juve, penambahan Roma tuh masih 6 poin. Buat gue itu poin yang besar banget buat Napoli. Ya melihat kemarin lawan Atalanta 3 chance, 3 shot on goal, 3 gol sih buat gue Conte football is back ya, maksudnya dengan sepak bola pragmatisnya. Tapi yang gua nggak suka itu kemarin ada beberapa hal, salah satunya di CBS Italia itu ada ngomong bahwa gue lupa lagi namanya siapa, Roberto atau siapa, gue lupa orang Italia. Bukan, itu pelatih Tsubasa bukan mas. Jadi ada dia ada ngomong bahwa kalau Napoli-nya Conte juara Serie A musim ini adalah kemunduran untuk Serie A. Buat gue statement untuk menunjukkan apa gitu, apakah bahwa sepak bola pragmatis itu adalah kemunduran, apakah tactical, menurut gue permainan tactical yang pragmatis adalah kemunduran buat sepak bola. Kalau gue ya tentu gue tidak suka sepak bola pragmatis, tapi tidak menunjukkan bahwa itu kemunduran. Buat gue sih ya memang terlalu sentimen sama orang selatan aja. Ntar ngantil yang nanti lokal lagi di sini. Suka dia nyerang-nyerang. Oh iya, enggak. Tapi kalau gue itu sih, itu yang gue gak suka di luar dari permainan. Dan yang kedua adalah pemain Napoli tidak bisa masuk di Serie A Team of the Week minggu kemarin 2021 itu sih buat gue aneh sih. At least lu masukin Amuisa, pilih salah satu aja lah sih. Siapa tuh pemainnya udah 11 ya? Dian Jesus ambil lah misalkan gitu. Napolitano juga pak. Iya betul. Even nggak masuk honorable mention gitu. Menurut gue juga kayak, makanya di kolom komentarnya kalau teman-teman lihat di Instagramnya Serie A Italia itu pada komentarin ya minimal pilih satu nggak ada ngomong gitu. Ya itu kalau terkait dengan pertandingan Napoli ya Atalanta, gue sih cukup happy biarpun secara permainan menit 60 sampai 90 gue deg-degan habis. Jantung gue nggak sehat itu di situ. Sebelum gue Lukaku jantung gue deg-degan banget karena main Gregel ke belakang doang udah ngambilin counter. Tapi kan di Giornata kemarin yang percaya Napoli menang gue doang. Iya lo doang, gue nggak percaya sama sekali Bang Bara. Itu ya strateginya sih akses dari kegacoran dia sih. Gue pede lah Napoli. Sebenarnya tapi dari dalam hati ya karena untuk supaya nggak ngejar Inter gitu. Oh gitu. Ya terus ya udah dia nanya terakhir nih yang Milan apa yang salah kemarin lawan
Juve dengan isi pemain-pemain anak bocah itu. Iya, gue perlu refresh lagi nih karena berarti kan gue pikir gue udah melupakan itu kan ya. Kita recall lagi memori. Iya. Padahal Tapi kan kalau nggak salah berarti kan sebenarnya seingat gue itu golnya counter semua nggak sih, kayak Pembagulan nggak? Iya. Pembagulan tuh gue ingat dari kiri dia cutting inside ke tengah kan, terus di shoot. Nah, itu kan ada Lord Emerson dia yang gue ingat, Emerson goblok ya, cedera dulu mampus. Celananya kegedean ini. Nyangkut ke ini nih, ke paha itu. Terus ya Milan apa ya, gue mau bilang ya Leonya lagi jelek sih, Leonya lagi kebagian main jeleknya ketinggalan Juve. Terus ya Juve bermain belajar dari itu aja, belajar dari ketika kalah di Supercoppa kan, dia main lebih rapet sih kalau gue bilang, dan menunggu celahnya Milan, di mana dia tahu Milan kan nggak seimbang kan. Kalau Theo naik, bahkan Emerson juga kemarin mulai naik kan, walaupun sedikit naik ada tapi naiknya bukan lebih. Legal sekali nih gue nonton tapi gue diem tapi babak kedua gue tidur kan. Gue berharap Itu ada yang komen deh. Ada yang komen lagi tuh. Berharap Bang Maran tidur. Baca gue baik Ayo tuh ini yang dia ketua season di Batam. Ada tuh yang harus nanti bilang nih, Bara tidurnya bang gitu kan. Itu menit berapa? Kan golnya mulai 5-9 sama 6-4 tuh. Iya, gue mau pertama seri. Bakal seri udah tidur. Iya, gue udah mati TV tuh. Lu masih rep-repan kali ya, lu nggak full tidur. Iya. Enggak, TV mati. Iya rep-repan, tapi kalau mata lu tuh ngeliat pertandingan gitu. Jadi lu nggak full tidur. Enggak lah, harusnya nih bisa itu lah. Kemarin kan tapi udah terpatahkan ya, lawannya nggak seimbang sih. Siapa? Ya pas lawan siapa itu kemarin, Girona Oh, Girona 86 juga. Iya biarpun Girona secara squad buat gue mewah juga sih, dan Bel Ruiz. Ini Reca nggak jadi masuk Iya kan? biasa deh, bentar ngobrol dulu. Reca udah datang lagi, juga Roma tadi udah dibahas ya. Iya udah nggak apa-apa, bisa lah ntar bahas itu. Oke, match kemarin apa ya? Inter Empoli. Iya tak dulu, ini kan kita belum bahas Napoli Juve. Napoli Juve kan kita recall gitu kan. Oke, kembali lagi ke pertandingan Napoli Juve yang menurut gue masih berpegang teguh nih gambar sama statement gue bahwa satu poin ini adalah hasil yang paling maksimal yang bisa didapatkan dua tim. Karena menurut gue, even Conte dia ngomong di conference bahwa dia bilang bahwa oke, Juve mesti diakui, lu mesti respect bahwa Juve ini belum Sorry, timer 30 menit ya, betul juga. Belum start tuh. Lihat dulu mas, timernya udah berapa menit? Ini 30 menit mati kayak kamera gue. 2142. 21:42, oke. Paling kita kelarin ini dulu ya. Oke, berarti kalau kita ngomong tadi kan Juve Napoli, gue masih bisa bilang itu. Conte juga bilang bahwa lo mesti respect bahwa Juve ini masih unbeatable sampai sekarang, tapi tugas kami cuma satu di pertandingan kali ini, untuk menang. Itu sih menurut gue buat fans itu mengukuhkan bahwa dia punya niatan buat menang. Biarpun gue cukup yakin hasil yang ada di lapangan pasti dia bakal bermain cukup pragmatis sih. Jadi kayaknya dia tetap main kayak kemarin lawan Atalanta, ngincar counter, ngincar gol cepat, habis itu defense sampai meninggal ya. Tapi akhirnya bisa jadi game yang seru kayak lawan Atalanta. Padahal waktu apa tuh yang bahas ada busan mau salah gue kan melawan siapa, terus gue pikir ini bakal mainnya pragmatis nih, game seri maksimal 1 sama lah, tapi ya 4 sama banyak gol. Bukan 4 sama. Setelah itu kok 62 62 futsal. Ya itu menurut gue ya, tapi di match ini gue masih berpegang teguh bahwa kemungkinan besar sekali sih. Ya kemungkinan 0-0 atau 1 sama lah. Iya boleh. Gue sih Napoli. Makasih Bang Bara. Kenapa dia udah disusul sama bawahnya nih, punya tabungan 1 match lagi kan. Iya. Nah tapi Juve tidak tidak konsisten itu, dan juga si Kolmuani juga kayak tadi kita sempat bahas sedikit kan, nggak jadi striker, dan juga walaupun dipasang belum tentu bisa golin kan. Dia siapa? Di pemain bola siapa? Gue nanya balik. Paulo Torre. Terakhir sih Napoli ketemu Kolmuani di Bandar 0-0 pas dia nggak court. Iya menurut gue. Reji Kamada juga Masih menang Napoli. Makasih 2-1 deh. Makasih lu. Bantuin gue. Kalau gue sih lebih Juve yang menang. Prefer lu. Ini ada. Iya. Masuk akal seperti apa ini? Ya
gimana ya? Hmm. Dia kan pastinya pengen ngejar poin juga, tetap main ke atas juga ya. Apakah Anda sudah siap dihujat di kolom komentar? Tapi yang itu komen teman-teman MIA sih. Iya, backup-nya banyak. Sama Kalau dengan gue pengharapan nilai ya, lu nggak tuh nggak objektif lu. Iya. Pokoknya gue objektif gue pengennya sih nggak boleh ke kanan sih. Ya seri lah, udah seri aja minimal. Enggak lah, juga menang sudah masuk. Oh, ya udah, boleh tetap pasang efek tuh. Ini kandang Kecil Napoli, nih. di kandang Napoli sih, tapi gue coba percaya sih. Elitis kan bisa itu. Elitis kan biar betul, termasuk omongan Bang Bara bisa menang. Thank you banget. Masuk ke pertanyaan berikutnya ya Bang Bara ya, yang nggak kalah serunya. Mungkin kita bahas ini aja nih, Venezia Verona. Nggak. Bahas ini aja, yang ada salah satu yang seru juga Lazio Fiorentina nih. Ya sedikit aja lah, menurut gua mesti kita respect, biarpun Fiorentina udah cukup lama dia mendapatkan kemenangan. Kapan ya terakhir kali ya Fiorentina menang ya? Mungkin Desember. Jadi pernah menang lagi. Seri terakhir lawan Torino nya seri. Itu kalah lah Monza. Iya, pokoknya dia terakhir kali menang Desember, terus ya udah cukup waktu lama. Tapi di sisi lain Lazio-nya juga lagi, hegemoni Lazio-nya juga lagi gila-gilaan, lagi banyak menang juga. Kemarin di Europa League juga gila. Iya. Ya menurut ya, di Serie A gila. Ya jadi menurut kalian gimana? Menurut gue sih Lazio sih masih di favor sih. Ya Lazio 2-1. Fiorentina deserve better result lah dari beberapa pertandingan. Jadi maksudnya dengan Lazio, gue tetap cycle sih, percaya kalau bola tuh lu nggak mungkin selamanya lu menang terus. Ada sandingan nih. Jadi Lazio seri sih kalau gue bilang. Lazio seri. Lazio Fiorentina serius. Karena di balik pengharapan itu juga pastinya agar supaya poinnya tidak jauh-jauh amat dari Milan ya. Jadi 5 sama ya. Selalu ada kepentingan. benar, kita sebenarnya kita sebenarnya kita adalah politisi untuk kepentingan kita masing-masing. Iya. Jawaban yang sangat normatif semua ya. Iya. Sama. Harus sama. Lo gimana Bang? Kalau gue sih mungkin ini jadi titik balik Fiorentina sih setelah beberapa kekalahan kan. Kita kan nggak pernah tahu ya. Apalagi sebenarnya squad Fiorentina tuh bagus banget sih menurut gue. Mewah sih. Mewah. Gue juga Jadi merasa mewah sih. ya satu sama. Sama ya. Berarti dia gagal clean sheet lagi pertandingan kali ini. Udah 6 pertandingan gagal Jadi clean sheet. dia dapat poin lah. Iya, oke lah. Dia lupa ngeludahin serem banget. Jadi agak licin gitu. Mungkin kepikiran pengen balik MU kan. Enggak lah. Tapi ngeliat Onana mungkin ya kemarin. Aduh. Busuk banget. Busuk. Ya udah, kita masuk ke pertandingan yang sebenarnya ya 2 pertandingan yang sebenarnya menurut gua harusnya 2 tim ini dapat 3 poin secara optimal. Tapi gua bahas dari pertandingan yang paling gampang dulu, yaitu Inter lawan Lecce. Menurut lo gimana Bang? Ya waktu Anda 4 menit ya. Iya kalau Karena timer. Iya. Inter lawan Lecce sih harusnya sih 3 poin ya. Sekalipun gua nggak yakin mainnya bakal bagus sih. Tapi at least 3 poin. 3 poin dan ya ugly win ya nggak apa-apa. Sekarang dengan banyak kompetisi yang Inter ikuti juga menang ugly win nggak jadi masalah sih. Ya tau juga Lecce juga di beberapa pertandingan ini lagi trennya lagi bener parah gitu. Maksudnya nggak nemuin form terbaiknya lagi. Gue sih berharap sih Lautaro Martinez bakal lanjutin lagi gol ini. Dia langsung balap siapa itu? Nggak sama Adriano. Oh, masih sama ya? Sama Adriano sama Icardi juga pencetak pemain asing ya. Pemain asing. Sama-sama urutan 2 sih sekarang kalau nggak salah. Sebanyak-banyaknya gol Lautaro Martinez di musim ini sama dengan gol Luka. Di apa? Di Serie A. Serie A. Kasihan disampaikan sama Batang Melayu. Iya. Apa tuh orang sekarang lebih tajam sih. Iya, nggak apa-apa. Tapi masih ada Tegi kan. Pantas semua dong. Masih aja. Iya, betul. Setuju gua. Tapi dia punya 2. Oh, dia Lukaku doang gitu. Politano 2 gol. Ayo lu. Tunggu izin. Salemaker masih kalah. Tunggu izin. Tipe itu 1. Lu udah menang. Masih ada semua. Masih. Emerson ya tak ada Emerson. Dia skor dah. Gue 0-4 gue adalah spinner. Pede gue. Kemarin juga beda tipis kan gue bilang 4-0 ternyata menangnya 3-1. Tapi satunya golnya pemain Inter juga Pinamonti. Iya, berarti benar gue itu. Pinamonti no selebrasi. Iya, no selebrasi benar 4-0. Gue berapa nih? Soalnya 2-0 aja. 2-0 yang Lecce yang menang ini 0-2 berarti. Menang lagi. Ya udah 0-2. Iya kan biar pemain poli kalau itu bilang. 2 berarti 1-3 lagi. 1-3 lagi. Yang penting menang. Ya berarti kalau Inter gagal clean sheet lagi ya
sulit. Soalnya ini yang juara Serie A-nya harus clean sheet lebih banyak. Kalau jumlah kebobolan itu lebih sedikit gitu. Oke, kalau gue langsung membahas waktu kita masih ada 2 menit bahas Milan Parma. Gimana Milan Parma? Anjir, Parma dikasih 2 menit tuh. Ya Allah, ini juga 2 menit. Iya. Ya Milan Parma. Ya Milan lah, gue apa ya, simpel banget ya. Simpel banget. Milan lah gitu. Nggak kasih carry Walker sih. Gue berharap bisa masuk menggantikan Calabria. Kemarin kan tetap gue rasa starter di Calabria, tapi karena kan capek juga kan, pasti ada rotasinya. Dan yang gue senang adalah Render sama Benasir tuh kan gue sempet bilang, akhirnya dua ini salah satu jadi main jelek nih. Tapi ternyata kemarin lawan Girona dua-duanya bisa bagus. Gue pengen ada rotasi di sini-sini. Oke, sekarang kita sambut Reza ya, yang udah datang. Oh, Napoli. Assalamualaikum. Kita lagi nggak terbang ini. Jadi gini kawan-kawan, pertama saya minta maaf nih ya, saya terlambat ini karena saya tidak dibantu dengan klub-klub totot ya. Oh, Jadi hasilnya macet banget. Ini udah mulai starting. Maafin banget ini, saya minta maaf kepada kawan-kawan ya. Mas, Ada. salam kenal. Salam kenal. Ini lagi bahas apa Pak? Napoli dong, bahas Napoli nih. Saya fans Napoli. Pemilihan RT lah. Lagi buat pemilihan RT baru. Kan itu mah podcast lu bang, yang RT-RT-an gitu kan, yang apa? Oh, Yang berwarga Enggak. banget gitu. Zero. Tadi Diulik dari dari awal, awal. nggak dari awal. Dari Kalau awal. kalau Kan kayak bahas Milan. kayak tiba-tiba langsung Parma. ada efek Bedaton gitu. Oh iya. Oke. Padahal nggak ada, cuma di crop doang udah langsung. Bandung Lautan Api atau itu tim gitu. Iya, jadi Masih ingat tuh? lo minta rotasi. Rotasi Milan ketika melawan Parma. Tapi menurut gue rotasi lu lumayan Meksiko. beresiko lah, melihat Parma juga di sisi lain menurut gue belum jadi tim yang benar-benar papan bawah banget gitu loh. Masih punya kemampuan untuk bisa bikin nahan imbang gitu, bikin menang masih bisa dia. Betul. Kayak Del Cerro. Apalagi yang match pertama juga kan Milan kalah kan. Iya betul, biarpun terakhir lawan Roma digulung ya, lawan Roma digulung. Ya paling nggak 2-3 orang, 2 lah maksimal yang kunci. Kayak si Renders tuh harus istirahat dulu. Renders harus istirahat. Tami main, Ya Hamarda sama Tami nih. Beli kamar deh. mending gak Marda lah. Tami juga. Tapi nggak gawang kosong itu bisa golin. Tami dapat 2 juta gimana? Iya boleh. Cuma kandang, itu kandang. Kalau Tommy Abraham yang main gue nggak yakin. Tami saudaranya Rangga mendingan lu. Iya, Terus mau. ada saudara dia, ada namanya Tami. Iya. Bisa coba. Tapi bisa. Gitu. Editor, Tommy kerjanya editor. Iya. Ya pokoknya gitulah. Kenal mah. Maksud gua Milan ada 2 orang yang di rotasi, terus kemudian Leo mudah-mudahan gue. Nah Leo juga salah satunya tuh. Paling nggak nanti babak kedua atau enggak pertengahan babak kedua dia diistirahatin lah. Itu Jimenez masuk nggak apa-apa kayak gitu. Sisanya sih oke lah, masih bisa bermain walaupun lini belakang ya mau nggak mau Pavlovic sama Gabi yang main lagi kan. Tapi dari level kebugaran karena Pavlovic juga lama nggak starting masih oke gitu. Jadi asal menang kayak tadi Inter sih, karena memang lagi berat banget minggu depan. 7-6 skornya. Menang kan tapi Aduh, berapa? 8-6? 3-2. Lu Gede juga. Karena belakangnya jelek. mentang Pavlovic kemarin mainnya lagi bagus, lu mengharapkan Ya dia juga nggak mau masuk. turun coy. Apanya? Maju mulu. Si Pavlovic mau golin dia. Nalurinya emang striker banget dia aslinya. Ya, gue juga kayaknya bakal menang tipis dia. Parmanya. Milan. Ya nggak gue bebas loh, kita kan negara Kalau gue kan objektif, gue bukan ada kepentingan dulu. Gue kan ya lu enak di atas nomor 1. gue bukan politisi, gue bukan politik. Even Inter aja gue bilang menang, biarpun jadinya mepet, gak apa-apa. Inilah sepak bola, ini aja sepak bola. Siapapun yang menang tidak apa-apa. Yang penting Napoli masuk champion, dapat duit banyak. Gitu, buat Napoli mah simpel hidup ini. Musim depan konten dipecat tapi kayak Bisa. kayak gitu berantem. Oh, pelatih lo Rudi Garcia, ntar musim depan sila mau. Aduh, sini adu banteng, gue mau. Ayo, gue kalau mau. Anjing Rudi Garcia. Ada lagi mau di Kalam sih sekarang. Like parah, gue seumur gue jadi fans Napoli gak pernah lihat Adel kagak pernah bacot itu gimana itu. Cuma konten dong bisa bikin dia dokem gila emang. Iya sih. Asal dikasih semua yang dibutuhin konten kayaknya udah pokoknya beres gitu. Dan Cuma beres. Napoli era mana lagi yang beli pemain
pemain-pemain di atas umur 29-30 nggak ada, itu udah lama banget. Pembeli pemain laki-laki kapan lagi, udah era Maksudnya biasanya nggak boleh gitu. pemain muda kan dari dulu, apa namanya, secara sporting director arahannya itu memang selalu ngambil kayak kemarin sekali dia dulu umur 21. Osimhen waktu itu 22. Ya pokoknya pemain-pemain dia bawah 25 tahun, jadi usia Oh iya, produktif benar. ketika value-nya naik, harganya juga lumayan. Jadi makanya ini anomali ya, Raja Conte yang diambil Spinazzola, umur aki-aki juga. Iya, Iya, kemarin mau ngambil Danilo tapi nggak jadi. Bojorno mungkin salah satu yang Bojorno yang benar, fit lah. iya, iya. Lukaku yang diambil kan. Iya, iya. Neves tuh hitungannya juga udah menuju peak time-nya dia 28, Iya. 27-28. Jadi ya menurut gue Conte, Milan ini kenapa jadi Conte? Milan kenapa? Dia 32, gue 21. Berapa? Masnya berapa? Maunya berapa? Kepentingan kan? Ya, terserah. Enggak, kan 2 pertandingan terakhir itu Parma Seri kalah. seri kalah kalau nggak salah sih. Hmm. Ya, gue pengen berharap si Dennisman bisa ngelukain Milan lagi sih. 2-1 sih gue. Mas itu lu pakai headphone bagaimana sih? Emang sengaja? Apa? Kenapa bang? Iya sebelah situ. Kenapa? Geser. Enggak dibalik coy. Iya. Biar kedengeran sebelahnya. Iya maksud gue kira pakai emang sengaja. Teknik Sekian Pak. media. Iya tapi enggak dia nggak sengaja tuh. Lanjutin gini ya. Oh iya. Saya tulis. Iya jadi orang siapa nih? Menang Parma 2-1. Sudah. 2-1. Teknis sekali. Teknisi dari tadi si Ore aneh-aneh, betul nggak? Soalnya selama Lu baru dapat sekali udah ngasih Bukan, suara Bang. lu. Bukan. Ya selama ini yang datang kayak masih Main aman. main aman. Ya. Kalau gue emang sama ya Milan kan derby kan. Jadi apapun yang terjadi Boleh. gue kontra. Oke. Tapi Seru sih. tenang, nanti episode berikutnya kita acak-acak ini kontra-kontra, kita semua kita keluarin udah. Oke, 21, 32, 21, 12, 1-2. Dua sama. Dua sama. Yo, itu nggak ada fans-fansnya. Lu nih gua sudah datang lu. Gue penasaran sebenarnya fans Milan atau fans Roma sih ini. Sumpah, Gua sebenarnya tergantung yang kosong mana bang. iya, kalau ada Bang Boy ini jadi fans Milan. Iya. Kalau ada Bang Boy, gue jadi fans Lazio. Fans Lazio. Kita ngapain? Ngisi kekosongan gitu. Versatile. Harusnya sih pakai baju wasit tadi ya. Biar Iya, siapa tengah. sepak bola ini bisa. Dulu Cremonese juga mau. Masa Solo. Iya. Solo. Ya. Tapi sebelum bahas Roma nih, gue mau honorable mention dulu ada pertandingan yang menurut gue teman-teman juga layak nonton nih. Kalau kita upload Sabtu jam 9 malam hari Sabtu ini, itu Como lawan Atalanta. Menurut gue ini dua tim dengan Seru sih. skema attacking yang lumayan gila. Como habis menang Lagi bagus ya. 4-1, terakhir juga Atalanta tadi kita udah bahas di Champions League habis menang 5-0 lawan Sturm Graz. Menurut gue ini layak ditonton sih. Dan kemarin Como pada saat lawan Indonesia mainnya gila. Mainnya bagus. Di Kopas yang Doe itu, wah gila itu. Doe apa Diao sih, lupa gue, sama balik-balik mulu dah. Siapa? Diao. Doe itu main PSG salah mulu gue Diao. Iya. Itu kemarin mainnya gila, biarpun dua timnya kena kartu merah. Omar Soleh padahal goblok banget tuh di DC, nemu back kena kartu merah mulu. Ya itu menurut gue honorable mention buat teman-teman yang mau nontonnya tuh nggak usah kasih tebak skor, pasti seru lah itu. Terakhir Udinese Roma gimana aja? Udinese Roma ya. Roma anjing lah ditontonnya. Tai main di UEFA. Kemarin Itu Iya. ada Eropa perubahan. ada perubahan. Cuman kan gue juga udah bilang gitu kan, selama dipegang sama Ranieri ya udah nggak bakal ada inovasi taktik atau apapun lah. Rifani Ya lah. udah. Jadi sebenarnya yang harus dibeli adalah Mark Albrighton sebenarnya di Januari ini kalau misalnya Albrighton. Roma mau menang gitu kan. Nah, Cuman karena Albrighton itu walaupun dia kaki kanan tapi dia bisa main di kiri gitu kan, zaman-zamannya si Ranieri juara tuh. Nah itu soalnya kirinya kan El Shaarawy lari-larian doang gitu kan, umpannya jelas gitu kan. Menurut gua sih Okazaki ya. Iya, atau si itu yang pemain Argentina Leonardo Ulloa. Bola. Iya benar. Ini ketahuan banget nonton Leicester pas juara doang anjing. Buat gantiin si Dovbyk. Apa Dennis Simpson? Drinkwater. Drinkwater ya. Morgan. 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 Sama Robert Hood. Nah, Terus jangan lupa apa? Demara Inggris. Jadi pada Iya, jadi bahasa Iya, Inggris. iya. Persma itu. Iya. yang Liverpool nggak masuk nih. Masuk di sini masuk. Itu kuping lu. Masuk. Dipakai begini. Diganggu, orang mau beropini diganggu. Iya. Jadi soalnya kan Iya. Marte di mana semuanya disebutin lah. Enggak, tapi kemarin Roma kalah lawan apa? Feyenoord ya.
Feyenoord. Feyenoord Feyenoord lawan Munchen. Bantai-bantai. Gimana semua mau dibeli? Nah, gimana ya? Roma kalau lawan tim-tim yang mainnya beda gitu ya dari yang kebiasaan kalau ketemu tim Serie A, belakangan kan Roma lawannya juga nggak yang menekan gimana-gimana, tiba-tiba lawan AZ Alkmaar yang mainnya boom gitu ya, menekan banget, anak muda banget nih mainnya, kocak-kacir tuh lumayan gitu. Jadi Berapi-api. agak gue ngeliatnya Romanya kesulitan sih, jadi kaget gitu bang, ada efek kejut di sana di pertandingan kemarin. Cuman kalau lawan Udinese ini kan di musim ini juga wild card ya. Jadi kalau jadi Roma lagi ketemu Udinese yang gimana nih sebenarnya? Atalanta juga kepleset sama Udinese. Iya, Fiorentina kalah. Makanya gue bilang Udinese yang lagi gimana dulu nih Roma lawannya. Gua kalau ngomongin taktik di lapangan udah pasti mainnya pakai 4-3-2-1 gitu kan, ada dua yang menopang si Dovbyk, jadi nggak usah terlalu banyak. Iya, pohon Natal gitu betul. Jadi nggak usah terlalu banyak bahas taktik lah, Ranieri taktiknya pasti gitu-gitu aja gitu. Sama kayak Leicester juara juga 4-4-2 flat gitu kan, 4-4-2 main Mahrez sama si Albrighton juga. Jadi pasti mainnya kayak gitu, dia ngarepin penampilan Dybala, dimana kalau mau kita analogikan kepada Leicester ya dia jadi Mahreznya gitu ya, tergantung juga dia bisa ngacak-ngacak apa enggak. Dovbyk nggak tahu jadi apa nih Dovbyk ya, maksudnya determinasi tinggi kagak gitu, main juga mentok, golin juga Kalau gue mau ke ruang. nggak gerakannya dia ada bang, gue ke di Ya episode ada kalau nggak sebelumnya gerak mah Ya nggak gerak batu. bukan maksud saya, dia ini potensi tanpa determinasi tinggi, potensi tanpa ujung gitu maksud gua. Tadi Jadi potensi nggak ada, gol nggak ada. siapa? Tammy Abraham Sepupunya dia. sepupunya dia mau bertalenta. Iya, desainer. Kalau Tammy yang di Milan, udah jangan Milan. Ya udah balik lagi. Tergantung Dovbyknya gimana. Gua sendiri sebagai penonton Roma dan fans pengisi untuk Roma gitu, kekosongan ya tadi ya. Gue berharap si Dovbyknya juga bisa dapat gol lah untuk gue yakin ini pemain juga sebenarnya pemain yang bisa ganas loh. Dia udah ada 6 bulan di Serie A ini kan. Maksudnya now or nothing sih gitu. Kalau di pertandingan lawan Udinese ini dia nggak bisa ngapa-ngapain ya gue rasa emang udah flop aja, nggak cocok mungkin dia main di Serie A gitu atau dengan sistemnya Roma di bawah Ranieri sekarang. Setengah musim lebih itu ini emang harusnya udah kayak perform. Emerson kan 2 match terakhir udah lumayan. Iya, maksudnya ada. Gue percaya orang harus ada adaptasi ya. Iya. Cuman yang nggak boleh terlalu lama juga. Ini kan profesional gitu ya. Probationnya harus 7 gol untuk musim pertama sih ya. Belum nemu peaknya aja sih sebenarnya. 7 gol Serie A, 2 gol Europa League, 9 gol oke lah. Asisnya ke Dybala ini. Iya, tapi kalau lu lihat overall permainannya Ran, maksudnya gue belum nemu karakternya dia ini apa. Apakah dia jadi goal getter atau dia jadi pembuka ruang kayak Ditanya pelatih, kayak Morata oleh Spanyol? Enggak. Jadi kan udah Roma kan udah tiga pelatih ya. Di pelatihnya nggak ngerti, 3 pelatih ini nggak ada yang mumpah. Maksudnya itu belum ada karakter Dovbyk di sana gitu loh maksud gua. Ya udah, tapi kalau untuk Romanya sendiri ya alternatifnya mungkin ada Saelemaekers di situ yang bisa jadi goal getter juga dengan pergerakan dari sayapnya dia gitu kan, main dari passing dari kiri ke kanan gitu. Ya cuman rasa-rasanya Roma bakal ketahan sih di pertandingan kali ini gitu. Karena gue ngeliat Udinese juga pemainnya sehat semua ya, si Florian Thauvin, terus si pemain kesayangan lu juga udah mulai Lorenzo Luca udah mulai ada gitu jelasnya nih karakternya. Oh nih orang kayak Ibrahimovic waktu muda, tapi belum selevel itu ya maksudnya. Lu ngerti lah maksudnya. Gue melihat talenta tuh udah jauh sebenarnya. Dia itu tinggi jangkung tapi lincah bang gitu, bukan yang kaku kayak Tammy Abraham gitu. Tapi saya Komuzo gue udah ngomong berapa Jonathan sebelum gue udah lama ngomong Komuzo. Tapi Iya. kalau Milan gak jadi ngambil dia tidak menemukan batu loncatan lagi. Dia loncat aja, nggak batu. Pemain sama jalan terus. Ya nggak apa-apa, seenggaknya mungkin kayak di Natali. Oh iya. Dia punya potensi itu tuh bang. Jadi di Natale gitu ya. Nggak apa-apa gue. Main di timnas bagus gitu, bisa. Ya ini dua sama. Gue kosong mainnya bakal defensif, ultra defensif. Udinese Bakal gila sih, bakal main counter sih Udinese. Kalau Indonesia di kandang Di kandang Udinese.
Gue masih berharap Pafundi starter sih, Simone Pafundi. Dia itu Ada tuh pemain Indonesia yang tinggi banget tuh, yang sebelah kiri. Kasawirjo. Ada. Yang dari coach itu culik dong. Ini punya dan juga nih. Iya. Tapi itu sebenarnya kalau gue main memang dia lebih ke Suriname sebenarnya bukan Indonesia. Iya. Ya kan orang Suriname ya dan turun di Jawa ya. Kayak putusnya udah jauh banget Jadi kan Suriname. nama keturunan ini Tarari Torres nanti. Apa Suwiri? Status sih. Kalau Sowirio, Iya, itu Kasawirjo, ini Kasawirjo, namanya Kasawirjo. mirip. Sama oh. Ya, udah. 1-0 itu enggak Sama. enggak jadi Indonesia 1-0. Oke, udah boleh ambil mas. Mas, Roma lah bisa. Kan mandi mulu sendiri dah. Hah? Beda sendiri. Indonesia kan kalah mulu mainnya dari kemarin tuh. Iya, cuman dia kemarin nahan Atlanta. Ya? Nahan Atlanta. Cuma sekali doang gitu kan. Enggak banyak. 1-0 udah Roma. 1-0 Roma ya. 0-1. 0-1. Dibalas nih golin. Enggak nih, Doni. Dobik. Pokoknya penalti. sumpah gua dari hari ini pokoknya Roma gak bakalan trofi apa-apa kalau Baldanzi gak jadi starter atau gak dijual. Kalau dijual baru gua terserah nih Roma mau juara. Sayang sih, Baldanzi yang Iya. sayang banget. Tapi Baldan sini kayak masih Ricky gitu, Ram. Iya. Jadi pelatih juga kayak aduh sayang cedera. ya udah pinjemin ke tempat lain. Maksudnya kan maksud gue ya Roma ini numpuk banget ya pemainnya. Iya betul. Ya kasih lah maksudnya kesempatan pemain muda ini biar dapat penentu main kasihan. Ya lu butuh result, lu kagak bisa kayak gitu juga. Maksudnya Baldan sini dikasih kesempatan main di Roma ya dia Ya, yang ada di bala di sana yang ya lebih udah betul. So, kita sebutnya jadi pemain Roma yang ada posisinya sama Lorenzo Pellegrini. Mending Pellegrini gua setuju. Betul. Pellegrini tuh diganti ada, aja. ada banyak banget ini pemain yang satu posisi sama dia, maksudnya pinjemin aja udah gitu. Maksudnya Soleh itu kagak mau Soleh, iya Soleh. Soleh nggak mau diambil, nggak boleh. Maksud gua ya lepas aja pinjemin. Kayak kemarin kan Bener, si bener. Matthew Ryan ya dilepas kan untuk ngambil si apa namanya kiper Napoli waktu itu. Si ini Meret. Bukan yang kipernya yang dipinjemin waktu itu yang jago tuh. Yang kanan yang gitu. Si Iya, Golini. Golini. Iya. Kan itu akhirnya Gol ini. akhirnya dilepas gitu ya, harus diikhlaskan gitu. Mulai saat ini jadikan Saud Abdul Hamid starter. Udah gak ada habisnya Mas Roma, udah kebanyakan pemain gak ada hasil. Iya, lagi nunggu aja sih Pellegrini. Roma tuh protes itu. Roma tuh Chelsea-nya Italia. Italia. Iya. Tapi Chelsea udah progres ya. Chelsea gitu-gitu dapat Europa League Champions League. Iya. Berarti pelatih lagi. Iya, ntar Conference League menang dapat 3-3 aja. Enggak. Chelsea itu udah mulai bisa perform karena ownernya itu udah mulai ngerti kultur sepak bolanya. Kayaknya orang yang ini Roma belum ngerti dia. Apa yang kan nulis Tasende. Iya, kultur bolanya kita fans ruang ganti kayaknya gitu. Kayak tiba-tiba datang kan deg-degan ya samperin owner ya. Ini mah kalau Jose nggak closing kita nggak closing sih, ngobrol aja terus. Mas mau closing nggak Mas? Soalnya gue lagi Jose baru gue kira Makanya kan buat dulu. gue lagi masih mempelajari studio baru kita. Sumpah berani banget Ini kita belakang kurang ini ya. Pengen gue pasangin backdrop kurang. Enggak kalau dia cerah backdrop ini ya. Backdrop dikasih dong. ntar main di Walters mah. Kalau dia cerah, nggak dia beneran jago dia. Nonton dari sana. Wendy Walters mantan istrinya Jarap. Oh. Berjarak ya. Udah nggak ngerti. Iya. Nggak ngerti orang semua nama Soeharto mana paham. Kata serius. Nah, gue lagi pasangin atasnya ngecor dulu gimana ya? Iya udah closing. Lu kan closing. di Walters bang. Enggak tahu. Dia habis ini Taunya ini sih. closing David No ya. Enggak, siapa sih itu? Yang main Aku nggak tahu. ya udah habis ini kita cari yang tahu Kita Aku lagi tuh Tivan nggak? Tiban kan. Gue juga tahu. Iya tahu. Gue juga tahu. Asli. Ya cuma masih main di Walters pas kita tahu. Iya, Ya. enggak. Reja Arab top tepian. Habis ganteng gue Kerjaan. Wow, yes. Wow. the age and culture gap beda banget. Gue pasti ngefollow-nya bapak-bapak ID kan? Iya. Bapak ID. Enggak bapak ini Mulai gue mulai. Closing. Iya. Closing. Demikian teman-teman episode kali ini. Terima kasih sudah menonton Pinball. Jangan lupa di subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Terus juga Sawerin ada nih Sawerin di on air bantu ya. Biar kita bisa rutin di studio lumayan seru kan. Memang interaksinya beda ya. Parah. Parah. Bisa ada gimmick. Asik. Ini kita penuh kulit.
Orang dari sini aja. Iya, Belum ada sampai dia cuma. Soalnya kalaupun ngomong nabrak bang, masih enak. Benar. Iya, Kalau nggak semua kayak ngapain? Ju. Coba satu gue suka. Gak bisa rokok gue di sini. Serius. Ada itu di balik layar ada ya. Iya. Itu ya. Pemadam kebakaran. Oke teman-teman, thank you. Kita nanti next episode ada, mumpung karena ini slot jamnya masih ada ya. Iya masih ada sisa. Jujur lagi buat Asli. ngomong yang lain, yang lain. Jadi Ditunggu aja. Paling besoknya atau 2 hari setelahnya lah. Itu Pokoknya seru lah. bukan mengenai Jornata karena kan pertandingan kita Sampai agak Ya kan? itu bisa terjadi. itu. Tapi kadang enggak. Terima kasih Bang Berry udah mampir di sini. Thank you, thank you, Next thank you. episode juga bakal ikutan terus. Betul. Jangan lupa juga follow Instagramnya Pinball @ssc Pinball. Terus juga ini baju gua kalian bisa beli di Football Country ya. Iya boleh. Kepentingan. Oke, thank you guys. Gua Bara. Saya Reza. Saya berjamin. Saya Beri. See you on another episode. Bye bye. Thank you.